Majalah Forbes merilis World's Billionaires List the Richest in 2021. Joko Susanto, pendiri Alfamart, masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia tahun ini, versi Forbes. Penasaran dengan profil Joko Susanto? Bisnis retail minimarketnya ini mengantarkan Joko pada posisi orang terkaya ke-25 di Indonesia pada tahun 2011, lalu naik ke peringkat 17 pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 lalu, Forbes menempatkan Joko Susanto pada urutan 27 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Tahun ini Joko Susanto menduduki peringkat ke-10 orang terkaya di Indonesia. Simak profil Joko Susanto, bos Alfamart. Sebagai perusahaan bisnis retail dengan konsep minimarket, Joko Susanto memiliki 16.000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Minimarket ini hampir bisa dijumpai di setiap wilayah dengan menyediakan perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari yang bisa dijangkau masyarakat. Dari bisnis yang digelutinya, kekayaan real Joko Susanto mencapai 1,8 miliar US atau setara dengan 23,8 triliun. Kekayaan yang dicatat Forbes tersebut merupakan nilai yang tertinggi sejak 2017. Diketahui pada 2017 kekayaan Joko Susanto mencapai 1,3 miliar US dollar. Pada 2020 menurun menjadi 1,2 miliar dolar. Akhirnya pada 2021 melonjak menjadi 1,8 miliar US dollar. Joko Susanto atau Koak Vivo lahir di Jakarta pada 9 Februari 1950. Ia memulai bisnis pertama kali di usia 17 tahun dan dengan mengurus kios sederhana milik orang tuanya di Pasar Arjuna, Jakarta. Saat itu Joko memang memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk berdagang. Sebagai minimarket terpercaya dan menyamar di mana-mana, keberadaan Alfamart pasti tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Toko retail modern ini hampir ada di setiap wilayah dengan menghadirkan perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Siapa sangka kesuksesan Alfamart hari ini berawal dari toko kelontong kecil di pasar. Joko Susanto atau yang memiliki nama kecil Koak Vivo mengembangkan kios kecil ayahnya dengan konsep minimarket. Ia telah memulai bisnis sejak usia 17 tahun. Saat itu ia tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menjaga kios milik keluarganya di Pasar Arjuna, Jakarta. Meski demikian, bisnis kelontong tersebut tetap berjalan dengan baik hingga sukses membuka 560 gerai yang tersebar di berbagai pasar tradisional. Namun ujian pun datang. Pada tahun 1976, musibah kebakaran membuat kios Joko di wilayah Pasar Arjuna terbakar. Pengalaman buruk ini tak lantas menghentikannya. Ia pun mulai bangkit dan dari keterpurukannya di waktu yang relatif singkat. Hingga usahanya balik seperti keadaan awal yang mengembangkan inovasi lain, yaitu berjualan rokok. Menurutnya kala itu rokok menjadi barang yang selalu laku dan banyak peminatnya. Keberhasilan Joko merangkul banyak pelanggan menarik perhatian Putra Sampurna yang memiliki perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di tanah air kala itu. Mereka bertemu pada tahun 1980 dan 5 tahun kemudian sepakat bekerja sama. Akhirnya 15 kios rokok pun berhasil dibuka di Jakarta. Karena kepintaran Joko dalam berbisnis, ia berhasil membawa PT Sampurna ke peringkat 2 setelah Gudang Garam. Hal tersebut membuat sosoknya dijuluki sebagai dewa rokok. Pada tahun 27 Agustus 1989, berdirilah Alfa, toko gudang rapat yang didirikan oleh Joko Susanto dan Putra Sampurna. Namun nama tersebut kemudian disederhanakan menjadi Alfa Minimart pada tahun 1994. Joko memilih memakai nama Alfa karena dinilai netral. Sebelumnya sempat ingin dinamakan Sampurna Mart, namun dinilai kurang menjual. Tapi nama Alfa sebuah merek yang lebih dikenal dan berkembang. Sayang, kerjasama Joko Susanto dan Putra Sampurna harus berakhir pada tahun 2015 ketika Sampurna menjual bisnis tembakau beserta anak perusahaannya, termasuk 70% saham Sampurna yang ada di Alfamart, kepada Philip Morris International. Namun ternyata Philip Morris International tidak tertarik sama sekali dengan bisnis retail, dan akhirnya saham tersebut dijual pada Joko dan investor yang bernama North Star.
Siapa sangka bisnis yang dijalankan oleh Joko tersebut terus mengalami perkembangan, sehingga pada tahun 2013 Joko berhasil membeli saham Northstar tersebut. Pada tahun 2007, Joko juga mendirikan Alfamidi dan sukses bersama Alfamart. Namun tak semua bisnisnya mulus. Alfa Supermarket terpaksa dijual ke Carrefour karena omsetnya kurang memuaskan. Selanjutnya ia pun fokus dengan bisnis retailnya. Minimarket Alfamart kini telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Tercatat lebih dari 1.300 toko dan 31 gudang telah beroperasi. Joko pun pernah masuk ke dalam jajaran 50 orang terkaya versi majalah Forbes. Pada tahun 2014, Forbes menempatkan ia pada urutan ke-27 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2015, anak ke-6 dari 10 bersaudara ini menduduki peringkat ke-22, sedangkan di tahun 2016 ia memperoleh peringkat ke-14.